Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asuh rahimakumullah. Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai dua orang putra dari permaisurinya. Putra pertama bernama Al-Amin dan putra kedua bernama Al-Makmun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedangkan Al-Makmun terkenal rajin dan pintar dalam ilmu dan sastra. Raja sangat menyukai Al-Makmun karena kecerdasannya tersebut, dan tentu saja ini membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya kan sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa Anda tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya permaisuri Zubaidah. "Karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal sastra," jawab baginda raja. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas. Ia hanya malas saja," kata permaisuri. "Kalau begitu biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji syairnya," tambah permaisuri. Pagi buta Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tak kuat menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Syair macam apa itu?" jawab Abu Nawas. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun al-Rasyid merasa rindu. Belakangan, Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya baginda kepada Al-Amin sambil menceritakan apa yang terjadi. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja karena memang karya syairmu itu jelek. Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus," kata sang raja menasehati Al-Amin. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi untuk mengasah syairnya. Esoknya, pagi-pagi sekali, baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya, pertemuan itu sudah diatur oleh permaisuri Zubaidah. Ia ingin mereka mendengarkan karya syair putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Al-Amin pun mulai membacakan karya syairnya. "Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan yang diolesi minyak sapi kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Kemana kamu, Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rasyid. "Aku lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh, sebentar lagi putramu ini pasti akan menyuruh polisi untuk membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri Zubaidah hanya bisa duduk termenung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asuh rahimakumullah. Abu Nawas mendengar bahwa di negeri seberang ada sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena
dipimpin raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang di masa tua, belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan sangat adil. Suatu hari, raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali, karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh binatang buas. Karena itulah, sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri sebagai raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup sangat pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tetapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan dan tidak tidur nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak berapa lama, terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas rindu satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku.
Jawab sang sahabat. Ya sudah, ya sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu. Tutur Abu Nawas. Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan, aku sekarang rajin berpuasa sunnah. Balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak. Ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat hati Abu Nawas makin tersenyum. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan. Tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara. Kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja. Ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri. Cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku. Timbal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf tuan, hamba Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau tuan raja mengizinkan. Ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Ujar sang raja. Hamba siap paduka yang mulia. Tapi hamba minta 1 permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba. Kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara. Timbal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat masyarakat begitu penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lainnya. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah
dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan, di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Ahsul, rahimakumullah. Abu Nawas adalah salah seorang penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas sering dikisahkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Saat ini kita telah banyak mendengar tentang kisah-kisah Abu Nawas yang begitu menarik, jenaka, dan penuh hikmah. Tapi, ada satu kisah yang menarik, dan mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran di mana Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan dari Raja Harun al-Rasyid tentang manakah yang lebih dahulu diciptakan antara telur dan ayam. Namun ada sebagian juga yang berpendapat bahwasannya kisah-kisah Abu Nawas yang ada sekarang adalah sebuah dongeng belaka. Jadi kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Untuk itu, kisah ini cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bahagia karena dia mendapati ayam betinanya telah bertelur. Melihat ayam yang bertelur, sang raja dapat ide untuk membuat sayembara kepada masyarakat. Lalu sang raja pun mengumpulkan orang-orang atau rakyatnya itu di sebuah lapangan yang luas. Kemudian sang raja berkata, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaanku? Manakah yang lebih dulu diciptakan antara ayam dan telur? Barang siapa dari kalian yang berhasil menjawab pertanyaan dengan alasan yang logis, maka aku akan hadiahkan 1 peti penuh uang emas. Tapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia harus menerima hukuman, yaitu di penjara." Ketika itu, memang orang-orang dalam kondisi keuangan yang susah. Makanya tidak sedikit dari mereka yang tertarik untuk ikut sayembara tersebut. Mereka begitu tertarik dengan hadiah yang dijanjikan. Tapi masalahnya, mereka juga tak cukup pintar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan disertai alasan yang logis. Selain itu juga, mereka takut dimasukkan ke penjara apabila tak bisa menjawab pertanyaan dari sang raja. Akhirnya dari sekian banyak penduduk yang ada waktu itu, hanya 4 orang saja yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Dan salah seorang di antaranya adalah Abu Nawas. Aturan dari sayembara ini ada 2. Yang pertama, mereka harus menjawab dengan masuk akal. Kemudian yang kedua, peserta harus bisa menjawab sanggahan dari sang raja. Singkat cerita, pada suatu hari dimulailah sayembara perlombaan tersebut, dan keempat peserta telah siap di depan panggung. Ketika itu, banyak orang yang menyaksikan sayembara tersebut karena mereka pun sebenarnya penasaran, sekaligus ingin tahu mana yang lebih dahulu antara ayam atau telur.
Orang-orang pun penasaran, siapakah orang yang beruntung yang bisa mendapatkan emas 1 peti itu. Kemudian sang raja pun datang, lalu duduk di singgasananya di atas panggung tersebut. Mulailah ketika Raja Harun al-Rasyid memanggil peserta pertama untuk maju. Lalu sang raja bertanya, manakah yang lebih dulu ada, telur apa ayam? Kemudian peserta pertama ini menjawab, wahai raja, telurlah yang lebih dulu ada. Dan sang raja bertanya, kenapa telur yang pertama? Apa alasannya? Peserta ini menjawab, bila ayam yang lebih dulu ada, itu dirasa tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Lalu sang raja bertanya lagi, kalau begitu, siapa yang mengerami telur tersebut? Mendengar pertanyaan dari raja ini, peserta pertama ini langsung pucat karena dia tidak tahu jawabannya apa. Karena peserta ini tidak mampu menjawab, raja pun memasukkan dia ke dalam penjara. Kemudian dipanggillah peserta yang kedua. Peserta kedua ini pun menjawab, wahai paduka raja, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Mungkin peserta kedua ini cari aman, biar dia tidak dimasukkan ke penjara seperti peserta pertama. Lalu sang raja pun bertanya, bagaimana bisa bersamaan? Peserta kedua pun menjelaskan, bila ayam lebih dulu, itu tentu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dulu, itu juga dirasa tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Raja pun mengangguk-angguk, kemudian bertanya lagi, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua ini pun langsung kebingungan dan tak bisa menjawab sanggahan dari raja. Maka peserta kedua ini dijebloskan ke penjara. Dan tibalah giliran peserta yang ketiga. Dia berkata, wahai yang mulia, sebenarnya ayamlah yang diciptakan lebih dulu daripada telur. Kemudian sang raja berkata, jika itu pendapatmu, coba jelaskan kenapa bisa demikian. Peserta ketiga menjelaskan, menurut hamba, yang pertama diciptakan adalah ayam betina. Raja pun bertanya lagi, lalu bagaimana bisa ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan saja tidak ada pada awalnya? Dan peserta yang ketiga ini pun menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Kemudian telur itu dierami sendiri, lalu menetas, dan jadi anak ayam jantan. Dan anak ayam itu, ketika menjadi ayam jantan dewasa, maka dia mengawini induknya sendiri. Mendengar alasan peserta ketiga ini, sang raja pun kembali menanyakan sesuatu. Bagaimana bila ayam betina itu mati sebelum ayam jantan itu mengawininya? Peserta ketiga ini pun akhirnya tak bisa menjawab sanggahan sang raja dan dia pun dimasukkan ke penjara juga. Akhirnya tinggal peserta yang terakhir, yaitu Abu Nawas. Dengan sangat yakin, Abu Nawas menjawab, wahai yang mulia, yang pasti adalah telur dulu baru kemudian ayam. Raja pun bertanya, coba jelaskan secara logis, bagaimana bisa telur yang lebih dahulu dibandingkan ayam? Dengan santai Abu Nawas berkata, karena ayam bisa mengenal telur, sedangkan telur tidak bisa mengenal ayam. Mendengar alasan dari Abu Nawas itu, raja sempat terdiam agak lama, dan ternyata sang raja kali ini tidak bisa menyangka alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak kegirangan, maka Abu Nawaslah yang berhak mendapatkan uang emas 1 peti itu. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan tentang jawaban Abu Nawas tadi, yang katanya telur dulu daripada ayam itu hanyalah sebagai satire saja, supaya Raja Harun al-Rasyid tidak bisa membantah lagi.
Maka dari itu, Abu Nawas menempatkan dirinya di paling akhir, seperti kisah tersebut. Abu Nawas menjadi peserta keempat, dimaksudkan sebagai taktik supaya Abu Nawas bisa memperhatikan terlebih dahulu 3 peserta lainnya, sehingga dia bisa mendapat jawaban yang cerdas seperti kisah tersebut. Jadi, di kisah tadi, Abu Nawas berkata, telur yang lebih dahulu ada dibandingkan ayam. Namun, jika dilihat dari sisi lain, mengatakan bahwasannya ayamlah yang lebih dulu ada. Sobat Azul, rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya telah hilang. Malam pun tiba, tetapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba, ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, tetapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan dari rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana di sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukul tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana pun menjadi hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah
Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini, barang-barang kesayangan raja telah hancur lebur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas adalah seorang penyair Arab klasik dan terkenal. Meski populer dan kerap disapa dengan Abu Nawas, sebetulnya panggilan tersebut bukanlah nama aslinya. Mengutip dari buku Abu Nawas, Sufi dan penyair ulung yang jenaka, susunan Muhammad Al-Faqih, julukan Abu Nawas ia peroleh karena rambutnya yang ikal dan panjang sebahu. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas lahir di Provinsi Ahwaz sekitar Khuzestan, barat daya Persia tahun 757 Masehi. Walau begitu, banyak perbedaan pendapat terkait tahun lahir Abu Nawas. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lainnya, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tetapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Gumam Abu Nawas sambil membawa lampu dan menggoyang-goyangkannya. Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi? Lanjut Abu Nawas. Tak lama kemudian, terdengar azan subuh. Abu Nawas pun segera bergegas pergi ke masjid. Di sepanjang jalan, ia pun masih sempat memeriksa tempat-tempat yang tertutup. Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Apakah kau kehilangan sesuatu? Tanya seseorang yang melihat gerak-gerik Abu Nawas yang sedang mencari-cari sesuatu. Namun, Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini ia mencari di sekitar masjid. Ia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Penyair jenaka itu juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran sekali dengan tingkah laku Abu Nawas. Sebenarnya, benda apa yang hilang sehingga ia bertingkah seperti itu? Bisik seseorang kepada yang lain. Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari kesana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas masih tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini ia mencari ke sekitar rumah-rumah warga.
Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangganya merasa keheranan. "Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?" tanya salah satu tetangga yang memperhatikan Abu Nawas sedari tadi. Namun Abu Nawas menolak tawaran tersebut. 2 hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari sesuatu itu kemana-mana sambil membawa lampu minyak miliknya, baik malam ataupun siang hari. Hingga hari keempat, orang-orang sudah tidak sabar lagi dan sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dicari oleh Abu Nawas. Sehingga di antara mereka ada yang mendesak Abu Nawas sambil bertanya, "Hei, siang hari begini, buat apa membawa lampu minyak? Jadi sebenarnya apa yang kau cari?" "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak semua orang yang ada sekitar Abu Nawas dan mendengar jawabannya tertawa terbahak-bahak. "Dasar orang gila, ternyata Abu Nawas sudah gila," kata mereka. Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila dilarang untuk berkeliaran. Mereka harus ditangkap dan dikurung. Beberapa warga Baghdad akhirnya melaporkan kelakuan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan agar segera menangkap Abu Nawas. Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Hal ini membuat seluruh kota Baghdad pun geger. Mereka dibuat penasaran dengan tingkah dan kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh Abu Nawas. Begitu mendengar Abu Nawas di penjara, Raja Harun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil dan bertemu dengannya. Berangkatlah pengawal Raja Harun untuk menjemput dan membawa Abu Nawas. Setelah sampai di sana, Raja Harun memerintahkan ikatan tangan Abu Nawas untuk dilepas. Beliau pun bertanya, "Kali ini, apalagi kesalahanmu, wahai Abu Nawas?" "Maaf, Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" tanya Raja Harun. "Saat itu, saya sedang sibuk mencari neraka, Baginda Raja." Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu tertegun mendengar jawabannya. "Kau gila, memang benar kau sudah gila," teriak Raja di depan Abu Nawas. "Tidak, Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila. Mereka yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila," jawab polos Abu Nawas. Abu Nawas meminta Raja untuk mengumpulkan semua yang terlibat dalam penangkapannya. Raja Harun mengabulkan dan mendatangkan mereka. Setelah semua sudah berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak, Abu Nawas bertanya dengan lantang, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" "Benar," jawab orang-orang. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" "Kamu memang gila. Tentu saja hukumannya adalah neraka. Dan kamu adalah contoh orang yang sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," jawab orang-orang itu. "Baiklah, menurut kalian, aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di mana letak neraka itu? Milik siapakah neraka itu? Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka begitu mudah menentukan neraka bagi seseorang?" jawab Abu Nawas. "Maaf, Baginda, apakah mereka ini malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila?" tanya Abu Nawas kepada Raja. Raja langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, 'Kamu pasti masuk neraka.' Maka saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?" Ungkapan cerdas Abu Nawas kepada
kepada Raja Harun. Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa tak sepantasnya kita dengan mudahnya menghakimi seseorang yang berdosa bahwa ia pasti masuk neraka, sebab hidayah Allah tak ada yang tahu akan datang kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab.